dari Sydney. Oke, di video kali ini aku ingin share buat teman-teman tips tata cara berkendaraan di Australia agar SIM Indonesia kamu bisa dipakai di Australia. Oke, baik itu SIM motor maupun SIM roda 4 atau mobil. Nah, berkendaraan di Australia tidak seperti di Indonesia. Kamu dengan gampang pinjam mobil bapak tinggal gas, pinjam mobil tetangga tinggal gas. Maka di Australia tidak seperti itu. Kalau sampai kamu ngelakuin hal itu, kamu bisa kena denda puluhan juta bahkan ratusan juta. Australia tidak main-main dendanya, oke? Nah, hal pertama yang kamu lakukan udah pasti kamu harus punya SIM dari Indonesia, baik SIM mobil atau SIM motor. Nah, setelah sampai di Australia, sebelum kamu menyentuh kendaraan, kamu harus registrasi dulu di catatan sipil Australia atau di sini disebut Service NSW. Nah, di sana kamu harus buat KTP dulu agar SIM kamu bisa dipakai. Kamu tidak perlu lapor bahwa SIM kamu SIM Indonesia, tidak perlu. Kamu cukup buat saja KTP Australia. Nah, untuk membuat KTP ini kamu harus punya paspor, kamu harus bawa paspor, ATM, dan juga bank statement. Oke, 3 barang ini kamu tinggal bawa ke service NSW dan bilang ke sana kalau kamu mau buat ID card. Jadi di sini disebut ID card, kalau di Indonesia kita bilang KTP. Oke, di sana bayarnya $50 atau setara sekitar 500.000 untuk buat KTP itu. Nah, setelah kamu dapatkan KTP itu, kamu boleh berkendaraan di Australia, baik itu kendaraan motor ataupun mobil. Kalau misalnya ngecek di jalan, kamu dimintain SIM, kamu tinggal kasih KTP kamu, tadi ID card, sama SIM Indonesia, dan itu kamu aman. Oke, tata cara berkendaraan di sini juga, kamu tidak boleh minum alkohol saat berkendaraan atau sebelum berkendaraan. Jadi kalau kamu minum alkohol, pastikan selama 2 jam ini kamu tidak menyentuh mobil, oke? Kamu tidak menyetir mobil. Kamu boleh menyetir mobil atau menyetir motor setelah 2 jam kamu minum alkohol. Nah, kalau sampai kamu minum di bawah 2 jam, kalau sampai kena tilang, maka kamu akan kena denda, dan itu dendanya nggak main-main. Nah, caranya Australia untuk tahu kamu minum alkohol atau tidak pas ada tilang, mereka tidak pakai ngeliatin mata apa, nggak perlu. Mereka cukup kasih alat ke depan mulut kamu dan kamu disuruh hitung 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan tes itu dia akan berubah warna kalau kamu minum alkohol di bawah 2 jam sebelum kamu berkendaraan. Jadi gampang sekali polisi di sini untuk ngecek apakah kamu minum alkohol atau tidak. Oke, itu tadi tentang minuman beralkohol. Nah, ini tentang kecepatan berkendaraan. Jadi di Indonesia kalau kamu dengan asal gas-gas aja, di mana sepi jalannya kamu tinggal gas, oh di sini jalannya sepi tinggal gas, maka di Australia tidak seperti itu. Setiap jalan ada tulisannya, apakah itu 70, kecepatannya apakah 50, apakah 60, apakah 100, kamu harus ngikutin. Kalau sampai itu kecepatannya 70 dan kamu ternyata kecepatannya 71, kamu akan kena fine juga. Nah, contoh kecil, suami aku karena buru-buru pergi kerja, itu kecepatannya 70. Nah, namanya orang buru-buru, suami gue cuma maju sedikit aja sekitar 70 something, langsung kena fine $280. Itu setara sekitar hampir 3 juta Indonesia. Cuman kesalahan kecil itu guys, jadi harus hati-hati banget yang namanya kecepatan berkendaraan. Jadi nggak asal gas-gas aja, tapi harus ngelihat benar-benar itu nomornya berapa baru gas. Jadi jangan main gas aja, oke? Oke, next one is lampu merah. Kalau kamu terbiasa di Indonesia nerobos lampu merah, maka di sini hal yang sangat fatal kalau kamu melakukan. Karena apa? Karena setiap sudut lampu merah itu kameranya bertebaran. Banyak kamera, oke? Jadi kalau sampai kamu ngelanggar lampu merah, langsung kamera semprot kamu dan tidak sampai 2-3 hari surat cinta datang ke mailbox kamu dan kamu harus siap bayar. Kalau tidak bayar langsung SIM kamu dicabut. Tergantung, gak semua lampu merah sama. Jadi kalau lampu merah yang kecil itu sekitar $480. $480 itu setara sekitar 5 juta lebih. Itu lampu merah. Jadi kalau sampai kamu suka
nerobos lampu merah di Indonesia dan kamu ngelakuin hal itu ke Australia, maka siap-siaplah melarat sidu-sidu. Oke. Berikutnya zona sekolah atau school zone atau lingkungan sekolah. Kalau biasanya di Indonesia kamu nggak peduli ini lingkungan sekolah, ini lingkungan taman kanak-kanak, ini lingkungan tempat bermain anak-anak, maka di sini kamu harus berhati-hati. Denda terbesar di Australia untuk orang yang berkendaraan paling besar di zona sekolah. Jadi kamu harus hati-hati banget. Kalau di sini ada tulisannya ini zona sekolah, kecepatan hanya boleh 40 atau 30 atau 20, maka kamu harus ngikutin hal itu. Kalau kamu tidak ngelakuin hal itu, kameran di mana-mana, dan kalau sampai kamu kena, maka itu fine-nya langsung digoreng semua isi dompetmu. Denda termahal di Australia adalah school zone. Juga kamu harus hati-hati karena anak sekolah di sini namanya anak-anak. Mereka tahu itu sekolahnya mereka, itu zonanya mereka. Jadi mereka hanya asal nyebrang aja, asal lari aja. Kalau sampai kamu tabrak, maka itu masalahnya bisa berlipat-berlipat ganda, oke? So pastikan kamu tahu peraturan itu, jangan sampai kamu sembarang ngelakuin, ngemen asal gas aja. Kalau tidak, dompet kamu langsung kering memang saat itu juga. Oke, terus yang berikutnya parkir. Kalau parkir di Indonesia kamu dengan gampang parkir di depan rumah orang, parkir di depan gang, parkir di sebelah rumah, sebelah sekolah, parkir di ini. Kamu tidak boleh ngelakuin hal itu di Australia. Kalau tidak ada tulisannya parkir, kamu tidak boleh parkir. Kalau ada tulisannya parkir, kamu harus lihat itu parkir bayar apa parkir gratis. Kalau parkir bayar, kamu harus bayar. Kalau tidak bayar, hitungan detik aja langsung ada dapat nota di depan mobil kamu dan kamu harus bayar keesokan hari. Kalau tidak, poin kamu langsung hilang. So, pastikan kamu parkir di tempat yang ada tulisannya parkir. Kalau ada tulisannya parkir, kamu udah parkir, kamu cek apakah itu parkir gratis atau tidak. Setelah kamu udah cek itu gratis, gratisnya berapa jam? Apakah 30 menit? Apakah 2 jam? Apakah 3 jam? Jadi bukan asal parkir aja di situ, itu parkir 30 menit, kamu parkir 45 menit, ya habislah kamu. Kemarin suami aku karena buru-buru ngebeli sesuatu, cuma di toko sebelah doang dia beli sesuatu dan dia parkirlah di situ. Padahal itu loading zone. Aman sih sebenarnya, cuman ya namanya di sini negara yang penuh dengan peraturan. Suami gua dengan gaya lah dia langgar peraturan itu dan tidak sampai 10 menit suami gua balik, langsung ada nota di depannya disuruh bayar $160. Indonesianya hampir 1.800.000. Sayang banget guys, 1.800.000 bukan uang yang sedikit dan suami gua harus bayar itu karena gimana dia udah langgarin peraturan yang ada. So pastikan kalau kamu udah sampai di Australia, jangan coba-coba parkir sembarangan, apalagi depan rumah orang, apalagi depan gang, apalagi padahal itu kamu di pinggir jalan, tetap aja karena tulisannya nggak ada yang namanya parkir. So pastiin cek dulu itu parkir apa enggak. Jangan sampai loading zone, jangan sampai depan rumah orang. Oke? Terakhir, cara memegang setir atau tata cara memegang setir. Kalau di Indonesia kamu selalu sering memegang setir sambil main HP, memegang setir sambil pegang dompet, memegang setir sambil megang makanan, memegang setir sambil memegang uang, maka di Australia kamu tidak boleh ngelakuin hal itu. Oh, pastikan kamu tidak boleh megang anak di Australia harus duduk di car seat. Dan tidak boleh didudukin tanpa karcis. Kalau sampai itu ketahuan, kamu dendanya di atas $600 dan itu besar sekali, sekitar 7 juta. Oke, so pastikan setelah kamu sampai di Australia, kalau kamu punya anak, langsung beli car seat dulu agar anaknya bisa duduk di car seat dengan baik, tenang. Dan harus juga hati-hati car seatnya tidak boleh di bawah umur atau tidak boleh di atas umur. Jadi di sini car seat ada dari umur sekian ke umur sekian. Jangan sampai kamu salah car seat. Kalau sampai salah lagi itu juga kena fine. Jadi pastiin harus sesuai umur anaknya. Terus kembali lagi tadi ke setir. Kalau kamu memegang barang-barang itu seperti dompet, uang, makanan, pastikan hindarkan jauh-jauh dulu selama menyetir. Kalau kamu memang mau makan, makanlah saat mobil berhenti, bukan saat mobil jalan. Karena kalau sampai kamu kena kamera, itu kamu bisa berurusan dengan pengadilan dari hari ke hari dan dari hari ke hari, dan itu biasanya sidangnya lama, habisin uang, habisin waktu, habisin tenaga. Oke? So itu dia hal singkat yang aku bisa sharekan buat kamu untuk tata cara berkendaraan di Australia agar SIM Indonesia kamu aman,
SIM mobil, SIM motor. Oke, terima kasih dan salam dari Sydney. Bye-bye.